tadi kita udah ngobrol panjang lebar. Sekarang saya udah bertemu dengan pakarnya kembar. Kenapa ya dibilang pakar kembar? Karena ini dia Kak Seto. Selamat pagi Kak Seto. Iya, selamat pagi Mbak Iya, Nesya. Kak Seto ini adalah seorang psikolog anak, kemudian Ketua Dewan Pembina. Ketua Dewan Pembina, kemudian salah satu pendiri dan juga Ketua Umum dari Yayasan Nakula dan Sadewa. Ini yayasan yang mengumpulkan atau mengorganize seluruh anak kembar di Indonesia ya. Iya, bukan hanya anak kembar, tapi orang kembar. Itu kegiatannya apa aja sih Kak Seto di yayasan itu? Iya, memang untuk masing-masing usia ada kegiatannya sendiri-sendiri. Dan biasanya itu puncaknya adalah pada setiap tanggal lahirnya Yayasan Nakula Sadewa. Iya. Jadi Yayasan Nakula Sadewa itu didirikan pada tanggal yang cukup unik. Karena kebanyakan kembar adalah kembar dua. Jadi selalu dikaitkan dengan angka 2, yaitu tanggal 22, bulan 2, tahun 1984 itu kalau dijumlah 1 tambah 9 tambah 8 tambah 4 adalah 22, di Jalan Patiunus nomor 22 pada jam 22 lewat 22 menit 22 detik diresmikannya oleh para kembar 2 dengan modal Rp222.222. Keren banget ya, jadi angkanya juga semuanya kembar juga ya, serba kembar. Bukan main. Nah itu biasanya tiap tahun ngapain aja tuh Kak Seto? Maksudnya adakah mungkin ada sebuah kekuatan khusus dengan kumpul-kumpul dengan sesama kembar, apa yang diperbincangkan, ada manfaat apa yang bisa di-share untuk semua orang kembar yang ada di Indonesia? Mungkin ada yang belum join gitu kan? Ya, biasanya juga ada semacam seminar untuk para kembar, bagaimana untuk para pertama orang tua kembar, bagaimana mengasuh putra-putri yang kembar. Kadang-kadang kan repot kan, satu bayi sudah repot, ini ada kembar 2, kembar 3, bahkan ada yang kembar 5. Nah, kadang-kadang kan Kak Seto kalau aku pernah tahu ada orang yang bilang kalau anak kembar harus dipisahin dari kecil. Karena takutnya nanti kalau dia nempel terus, ujung-ujungnya pasti ibunya atau orang-orang akan ngebandingin. Kok si A begini, kok si B nggak begitu, apa segala macam. Atau bahkan ada yang punya karakter yang bertolak belakang. Sebenarnya yang tepat itu seperti apa pola asuh untuk menangani anak kembar? Yang paling penting begini, kembar ini kan dari dalam kandungan sudah bersama. Nah kadang-kadang begitu lahir, apalagi kembar identik. Kembar identik itu yang dari satu telur belah menjadi satu zigot yang belah menjadi 2 yang persis sama. Itu biasanya terus diperlakukan sama terus. Kadang-kadang namanya juga sering dibikin sama. Jadi misalnya Dodi, Dedi, Sinta, Santi. Kadang hanya dibuat berbeda huruf hidupnya dan sebagainya. Nah ini oleh beberapa ahli, karena sekarang ada organisasinya yaitu ASTS, International Society for Twin Studies. Itu kalau anak yang terus diperlakukan sama, dibikin sama, maka mereka akan tanpa sadar dianggap sebagai satu individu, 2 manusia satu individu. Bahayanya tuh apa Kak Seto? Kalau dari kecil itu kedua orang tuanya sudah memperlakukan anak kembarnya untuk selalu sama, gaya rambutnya sama, bajunya sama, namanya mirip-mirip. Bahayanya apa tuh Kak Seto? Iya, memang bahayanya adalah kalau terjadi suatu kelekatan yang berlebihan. Jadi mereka sudah merasa bukan berdua, ini bukan 2 individu tapi satu individu bersama begitu. Jadi kalau nggak ada satunya, aduh rasanya ada yang kurang. Biasanya kan mereka akan menghadapi 3 hal yang harus berpisah. Pertama misalnya perpisahan menyangkut studi atau misalnya sudah lulus harus bekerja. Nah mereka harus berpisah tempat. Nah mereka tidak akan nyaman untuk bekerja sendiri-sendiri, tidak siap untuk menjadi satu individu yang utuh. Kedua, manakala mereka harus berumah tangga, mereka begitu satu menikah dan satu belum, maka akan ada suatu perasaan yang sangat tertekan, stres. Beberapa kasus dalam penelitian menunjukkan bahwa kalau satu pasang kembar itu satu sudah menikah dan satu tidak segera menikah, maka akhirnya dia akan jaraknya pernikahan berikutnya akan sangat lama. Yang jadi pengalaman saya adalah saya sendiri. Oh gitu, Kak Seto ngalamin itu sama saudara kembar Mas Kresno ya? Kresno, iya. Saya menikah sudah terlambat, umur 36 tahun. 36 Kak Seto nikah, terus? Nah kemudian Kresno, ayo dong cepat menikah, tapi belum cocok. Sampai akhirnya
pada usia 50 tahun dia baru menikah. Ketiga, kalau sampai salah satu harus segera dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Oh, kematian Ya, itu beberapa kasus ini di luar negeri. Berat juga sampai pasti ada ya. yang mau bunuh diri, yang mau menyusul, saya harus menyusul saudara kembar saya. Aduh. Atau setelah itu cukup lama, seperti ada Kayak bonding yang terlalu kuat sampai mungkin ada yang hilang kayak jiwanya, separuh jiwanya gitu ya Kak Seto. Betul, Nah ini betul, menghindari betul. bunda-bunda di rumah gitu ya, jangan Iya. sampai hal itu terjadi kepada anak-anak kembarnya. Iya, Apa iya. solusinya Bu? Yang baik itu pola asuhnya gimana sih Kak Seto? Apa harus dari TK, udah deh pisahin sekolah, yang satu TK-nya di Al apa, yang satu Iya, di iya, sekolah betul. apa gitu? Ya, ini memang kesimpulan dari pertemuan Kongres ISTS, International Society for Twin Studies. Jadi para ahli yang meneliti mengenai kembar itu akhirnya menemukan suatu metode. Ini juga pada waktu ada kongres itu ada sepasang kembar umur hampir 80 tahun, nenek-nenek, dan mereka menyatakan tidak akan menikah karena mereka bahagia hidup berdua dengan pasangan kembarnya. Nah, itu dianggap sebagai contoh. Lalu akhirnya ada cara yang dianjurkan bahwa dari awal memang dibiasakan sudah mulai juga tumbuh percaya diri sebagai satu individu yang utuh. Iya. Jadi misalnya pertama dari kecil yang satu didongeng ayah, satu dongeng ibu misalnya. Satu sekali-sekali ikut ayah pergi, satu di rumah. Atau sekali misalnya yuk satu tidur di rumah nenek, yang satu di rumah sama ayah dan ibu. Iya, iya. Jadi mereka biar mengembangkan pengalaman. Mereka di satu sisi merasa betul anak kembar. Iya. Misalnya pada saat ada festival kembar, nah mereka boleh tampil mirip karena itu Boleh. yang dilombakan. Hanya beberapa occasion lah hari, ya iya. acara. Tapi kemudian pada hari biasa ya udah mereka bisa pengalaman sendiri. Dan Iya. betul tadi dari awal kalau perlu TK itu sudah dipisah. Misalnya belum bisa pisah bangkunya saja, jangan duduk berdua. Salah satu cara ya mungkin Betul, seperti itu ya betul. Kak Seto. Nah tapi ada juga yang ngomong gini Kak Seto, kalau anak kembar misalnya satunya sakit, yang satunya lagi kayak ngerasain ikut sakit, itu mitos atau emang bener Kak Seto Iya. pernah punya pengalaman gitu? Betul, betul. Pengalaman demikian bahkan sampai setelah dewasa. Kalau sakit ya mungkin karena selalu tidur sama-sama, satu batuk lama satunya ketularan. Ya, gitu. Tapi secara Tapi pengalaman-pengalaman emosional dan sebagainya, iya. Itu misalnya beberapa kasus dari anggota Yayasan Anak Kuasa Dewa misalnya. Itu ada teman-teman sudah dewasa, pulang dia cerita, aduh mobil saya ketabrak. Ketabrak apa? Ketabrak becak gitu. Jam berapa? Jam sekian. Jam sama mobil saya ketabrak bajai, misalnya begitu. bisa gitu Lalu ya? saya waktu itu karena frustrasi saudara kembar saya diterima di kedokteran, saya tidak. Saya saking saya hampir saja bunuh diri karena saya merasa berbeda sekali, tiba-tiba dia harus kuliah, saya tidak. Nah, saya akhirnya kabur ke Jakarta. Saya berpisah 2 tahun di Jakarta, waktu itu tidak ada handphone, belum ada handphone, tidak, paling kirim surat kan. Tanpa disadari dia menyusul ke Jakarta. Ya ampun. Nah, tempat saya tinggal itu, saya entah bagaimana, saya pas mau keluar, dia pas buka pintu juga. Jadi begitu dorong-dorongan, begitu buka, kami Ternyata- pakai baju yang sama. Ya ampun. Itu setelah 2 tahun ya berpisah ampun. begitu. Jadi, Tuh, tapi ngomong-ngomong nih Kak Seto, penasaran nih. Kalau misalnya anak kembar kan selalu kayaknya hubungannya baik terus. Kalau ada masalah tuh bisa berantem hebat nggak sih Kak Seto? iya, sebetulnya tergantung juga dari sikap lingkungan ya. Iya. Mereka memang kompak, tapi bisa kompak, tapi juga bisa kekompakannya saling Hancur. membenci dan itu bisa saja. Ada pasangan kembar yang sampai kemudian tidak mau saling kenal. Ada yang kayak gitu Kak Betul, Seto? karena perlakuan yang berbeda, adanya semacam diskriminasi, sehingga satunya misalnya adiknya merasa gara-gara dia saya diperlakukan berbeda. Oh begitu. iya. Jadi makanya memang harus sangat hati-hati. Harus tepat sekali ya. Betul, betul. Ya ampun Kak Jangan ada tadi diskriminasi, pilih kasih dan sebagainya. Ya, semua tetap 2 individu Iya. yang berbeda dan itu dikomunikasikan dengan baik dengan Jadi baik. agak-agak sulit, gampangnya gini, diskriminasi nggak boleh, kemudian disamain pun nggak Betul. boleh. Oke, terima kasih sekali Kak Seto atas Ya, sharingnya. terima kasih, Mbak Ini Nesya. pasti sangat bermanfaat sekali untuk bunda-bunda di rumah yang punya anak kembar ya. Jadi intinya adalah mesti ingat walaupun anak kita kembar, tapi mereka adalah 2 pribadi yang berbeda. Jadi mereka punya hak
untuk menjalani hidupnya masing-masing, bebas, nggak perlu disama-samain ya Kak Seto ya. betul. Oke Bunda, kalau gitu nanti setelah ini masih banyak juga tips-tips dan juga informasi mengenali anak-anak kembar lebih dalam lagi. Makanya jangan kemana-mana, kembali lagi di sini di Diary Bunda.